sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kelas orang-orang yang sama gurunya, pada guru, sama pelajaran kita, sama riyadhah kita, sama jam pengajian kita, sama majelis zikir kita. Kok kita berbeda? Kok kita berbeda? Kenapa kita berbeda? Maka yang menyebabkan perbedaan yang sangat menjolok itu adalah dua. Pertama, yang satunya kurang tindih di makanan. Yang kedua, kurang tindih dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kurang tindih. Yang satunya niki, Masya Allah, riyadhahnya jalan. Pada riyadhah, pada entah baca surat Al-Kahfi. Sama. Kemarin kita melaksanakan riyadhah ke makam Maulana Syekh Guru Besar Pelunggung Sami, ke makam Salaparang. Sama. Bahkan engkel pelunggum juluan sampai balik. Tetapi kenapa hasil kita beda? Nah, ini kenapa ini jamaah sekalian? Yang menyebabkan kita beda adalah yang dua tadi. Yang satunya agak tindih dalam perkataan, yang satunya agak kurang tindih dalam perkataan, dalam perbuatan. Di majelis zikir Pelunggung Sami pun sama jamaah sekalian. Itu dalam Al-Quran juga, wa indahu mafatihul ghaib. Pada sisinya lah tempat pembuka kunci pintu, kunci-kunci gaib. La ya'lamu illa huwa. Tidak diketahui oleh manusia itu, pintu-pintu gaib itu, illa huwa, kecuali dia, Allah itu mengetahui. Makanya Allah mengetahui, sering orang diberikan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh jamaah lain, dia tahu. Tidak dirasakan oleh jamaah lain, dia rasakan. Lagu makin dekat dengan tiang lek kau niki sangara pendatang dek tahun kan. Ya, haran. Lelah doang itu di kancaan datang dong ai teh. Insyaallah. Nah niki jamaah sekalian rahimani wa iyyakum. Berbeda kita. Berbeda kita. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, guru ini sekedar memberikan bimbingan, selebihnya nanti kita serahkan kepada Allah, bagaimana penganugerahan Allah kepada ibadah yang engkau kerjakan. Syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan kamu syirik bi ibadatihi, kalau engkau sedang beribadah kepadanya dengan sesuatu yang lain. Tulus ikhlas kepada Allah. Tulus ikhlas kepada Allah, nanti Allah yang memberikan Pelunggung Sami niki. Kenapa? Wa indahu mafatihul ghaib, karena pada sisinya itu adalah terbuka pintu-pintu kegaiban, pintu-pintu rahasia. Masya Allah jamaah sekalian, siaran nikmat ibadah niki ya Allah. Siaran nikmat ibadah, jadi nara selainan senikmat dengan ibadah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan melampaui kenikmatan manusia beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, enggak nih teh tahun ternikmat. Demen ule solah ruan senina, solah anak sehat senina, sehat anak. ATM 6 miliar, bu solah. Iya nih teh gini. Nah, barang siapa yang masih mengalami kesenangan oleh dunia, berbau dunia, lalu senang, ada uang, lalu senang, sehat, senang, masih jauh Pelunggung Sami niki dari yang namanya tuntunan ibadah yang ukhrawi, tuntunan ibadah yang mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh masih jamaah sekalian. Yang paling nikmat jamaah sekalian adalah apabila Pelunggung Sami niki bersedang beribadah kepada Allah. Ya paling nikmat niki.
Lagu itu jadi tebau nikmat beribadah kepada Allah butuh teniki bareng bersama orang-orang yang membuat kita nikmat ibadah. Marak niki pelungguh niki nikmat tokol ngaji karena ada teman tiang bareng teniki nikmat ngaji. Apa jauhin mele wah ustaz dia marak dalang wah ada wah ni. Pelungguh nikmat ngaji ketimbang kita dengar yang lain. Alhamdulillah. Coba mungkin niki lamun ka suruh bu pelungguh niki baca surat Al-Kahfi 60 kali. Nikmat. Ndek ibu. Yakin kok ibu? Enggak bisa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bare papa lo sini. Berembet ada nikmat. Ciri orang nikmat itu jamaah sekalian, ciri orang nikmat itu semakin dia kerjakan semakin segar, semakin dia kerjakan semakin segar, semakin dia kerjakan semakin segar. Oh ini mengalami kenikmatan. Namun semakin dia kerjakan semakin lemes, semakin kerjakan semakin lemes. Oh iya aja undak-undak surga tahun. Ini doa utama nih. Jangankan begitu jamaah sekalian, informasi tentang tiang datang hadir pengajian saja nih yang pada hadir ijtima. Iya. Arak sih unik model. Jamaah-jamaah wasilah tiang jadi ke. Angka iya kenang keniki. Coba pelungguh nikmati majelis zikir niki. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha. Cari nikmat dalam kalimat, dalam apa namanya? Dalam kalimat ini ada ibu. Arak nikmat kalimat niki. Sama dengan yang taruh sekarang tisu lek niki. Bu, cari tisu di aula. Pasti ketemu. Makin ibu cari tisu, betul berdahit. Lek julung nggih. Sama dengan tiang dengan cari kopi di gelas, dahit ke nisi kopi. Dia katakan sekarang Bapak jawab cari kenikmatan pada kalimat la ilaha illallah. Cari pasti ketemu. Cari tisu di aula, belum akan berangkat aula. Sekarang jangan bilang begini. Bapak-bapak jamaah cari tisu di aula. Bu bangket niki lumbar niki ada tisu. Nah, sama dengan niki, carilah kenikmatan pada kalimat la ilaha illallah. Makanya ucapkan dia pada ucapan pelungguh sami, pada saat pelungguh berucap berkata la ilaha illallah. Di sini ada kenikmatan. Di sini ada kenikmatan. Coba ucap la ilaha illallah. Belum ketemu, ucap lagi la ilaha illallah. Belum ketemu juga, ucap lagi la ilaha sampai ketemu, sebab dia ada nikmat di kalimat la ilaha illallah itu ada. Cuma pada pengucapan yang keberapa tempatnya kita temui. Nah inilah rahasianya Allah dengan pelungguh. Bukan rahasia tiang cuma berkata ayo jamaah di kalimat la ilaha illallah ini ada kenikmatan. Nah, bukan sekedar kenikmatan ibu. Apa itu? Ada juga pada kalimat la ilaha illallah ini kunci masalah yang sedang ibu-ibu hadapi. Ada dia. Tetapi Allah letakkan pada hitungan yang keberapa kita tidak tahu. Ada juga jamaah sekalian mola hirup oleh kalimat la ilaha illallah niki. Ucap baik ibu sila. Karena sampun Allah berjanji. Sama dengan ibu-ibu sekarang. Katuan, mbe tahu kunci lemari itu. Iku gantung le bawa penggantungan kelambi le kanan di si tama. Misal bapak niki le praya tahun, pelungguh menelpon niki. Oke, dicari, ndik nara. Ndik nara. Malik nelpon, dek nara niki kak tuan. Lapet baik itu nara. Akhirnya dicari-cari, ndak ada. Cari lagi ada, dicari ternyata bergantung le bawa kelam. Lamun mula ton kendaitan doang. Karena di lemari itu ada uang.
Nah jamaah, tapi berkemungkinan ndak sekarang katuan be kunci lemari iku begantung le bawa songkok bongkar songkok ndara. Kita beli songkok niki ndara, selapuk songkok begantung lalu terpentun ndara. Ternyata kunci di kantong. Iya tahu. Pinang mete tulis balik ini. Berkemungkinan ndak seperti ini? Berkemungkinan dek bapak kemarin niki model. Berkemungkinan. Kenapa? Karena uang yang di dalam itu adalah uang yang lebih di sana. Lagu yang pada pemenuh ibu-ibu, belum gue meniki bayar 1 juta, kurang 7 juta. Tahu dia pemenuh si bapak. Tebang 1 juta, pitu baik. Tahun ke selakian dek girang sili, dek girang sili bapak makanak sakit 1 juta suruh baik pitu baik tuh nih. Memang kita lihat girang sila gue dendam. Berbeda dendam ni wah kunci le bawa songkok ni bayu jauh dekat. Allah tidak seperti itu. Ada satu resep kebahagiaan pelugum sami pada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lagu si embet, wallahu a'lam. Kita tidak tahu di mana itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama berkata, kalau ingin hajatku terkabul, maka aku selalu menghidupkan zikir. Kalau ada hajatku, hajat duniaku, maka aku berzikir. Kalau ada hajat akhiratku, juga aku berzikir. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau pelungguh meniki menginginkan perkara besar, maka perbesar juga zikir pelungguh. Ini tergantung teniki hajat pelungguh meniki besar, perbesar juga zikir kita. Amin. Cuma sekarang jamaah sekalian, waktu zikir kita besar, jangan sampai zikir ini tercemar. Tadi yang sampaikan di awal, yang menyebabkan berbeda zikir pelungguh sami dengan teman-teman yang lain adalah kaziba, dusta itu, kurang tindih lek ngeraos. Ibadahnya luar biasa, lagu kurang tandaran tindih. Ya, kurang tindih lek ngeraos. Ada kurang apik, sebenarnya nak cocok aja. Zikir itu nunasang, apa tak berzikir? Apa temuni lamu tak berzikir? Lidah. Lamu tak aja apa temuni? Mulut berzikir. Mulutnya juga berdusta. Kan tak lepal jamaah sekalian. Satu tempatnya keluar. Maka dari itu jangan keluarkan kalimat-kalimat yang dusta, maka keluarkanlah kalimat-kalimat Allah, lafaz Allah, pujian Allah, tasbih kepada Allah, solawat kepada Rasulullah. Jangan keluarkan kalimat-kalimat dusta. Biiznillah, mulut pelunggum sami, perkataan pelunggum sami niki akan memiliki manik, power bahasa tu timur, manik, malik. Perkataan pelunggum selalu kabul. Nah niki jamaah sekalian, berbeda sudah pelunggum sami. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, agak tindihan sekedik lek suara dendik ngomong lalu kan bahasa titik ngomong deh. Kalau lakar dek perlu aja moneng wah. Diam sudah, lamu lakar dek perlu. Kepada siapa? Kepada semua orang, hatta kepada suami. Lamun dek perlu aja. Segera lo jadi masih bed lagi Tuhan. Ini kebet lah lo. Kecuali niat girang macam-macam rasa lain ya ke Tuhan. Sama dengan pelunggum suami. Dendek omong lalu orang-orang yang berbuat A, berbuat B, diam sudah, menang sudah sih. Jamaah? Orang yang pelunggum sami niki sebaik apapun cara pelungguh beribadah, cara pelungguh berjuang, sebaik apapun itu pelunggum sami, orang-orang yang mencintai pelunggum sami itu adalah tidak butuh kalimat-kalimat, suara-suara yang pelunggum pamerkan, itu tidak butuh karena mereka sudah mencintaimu. Endah lamun mulai tegedekang sih dengan jangankan salah niki,
Salah, baik pun kita lakukan tetap salah. Nggih. Dendek salah ada gawe ibu. Memang wah mulai salah. Solah ada gawe masih tetap desalah. Saya nilai temarak niki dengan si wah mula dasar aten dek demen. Bayok penilaian. Bayok segala-gala lek pelunggum sami. Di pandangan pelunggum itu semua jelek. Jangankan dia gawe salah, solah doang tergawe masih salah. Nah itu nilai pelunggum di hadapan orang yang tidak baik. Nah lamun dengan si demen lek pelunggum niki ndak butuh pelunggum. Oh aku begini, ndak butuh itu. Maka yang paling bagus yang sampaikan kepada pelunggum sami jamaah sekalian adalah tulus saja sudah. Jamaah-jamaah. Nggih? Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ini yang sulit. Dakak tiang nyampeang marak niki lagu sulit. Tiang sendiri alami niki sulit. Kenapa? Dakak zaman ini pengajian lagu lama tepuni lengi bayok gedek. Mukalang manuk apa hati niki. Nyunyuh jamaah sekalian. Kalau ngatin bimbi apa hati manusia punya kesakitnya di sini. Perasaan niki. Tetapi kan jamaah sekalian pelan-pelan niki. Nggih. Pelan-pelan sila jamaah sekalian. Pelan-pelan niki. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Udin sesenggak Indonesia. Lagu bukan semudah itu. Tetap yang namanya anjing menggonggong niki tetap teparap. Para niki yang ngaku. Dek tahu ketap kapilah berlalu sok dua seret kelewang. Ngaku mbai gak malah pepes biweh nih. Nah itu jamaah sekalian. Maka majelis zikir pelunggum sami niki dalam dua tanda kutip dimanapun pelunggum sami berada, ayo tetap sudah kita marah niki. Oke, kita hidupkan zikir, hidupkan istighfar, hidupkan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawe nabi si ate gawe bersama ayahanda, bersama pelunggum sami semua niki. Tidak usah sudah mikir-mikir yang lain. Wah niki jamaah sekalian hafizani wa iyakumullah. Yang kedua yang perlu pelunggum tindih adalah pekeloran, daharan, makanan, tindihan sekedik niki. Ini selapuk dekelor niki. Dan cara kita jamaah sekalian lamun tah mulai wirid zikir niki, hati-hati ngelai ziarah. Hati-hati. Lamun narak sahabat si masih genem, masih pegawaiannya niki adalah suka meminjamkan uang rentenir, dendek lain ziarah. Ia si beli yang gula lau, ia si ngopi. Ndek apa bala dengan lain niki, bukan. Tetapi ini dalam rangka pelunggum memiliki ketindihan dalam berakhlak. Sama dengan lamun dia lain ibu-ibu niki raus batur doang yang raus, dendek lain lalu ziarah. Semakan corong loudspeaker. Lamun sampai ibu-ibu niki sekawe wah tahun. Kenapa? Ibu biweh corong. Nauzubillahi min. Arak marah menu modern. Hadir manusia. Oh darah. Alhamdulillah. Jamaah tiang memang tidak ada seperti itu. Alhamdulillah. Simpen tuh. Simpen, tidak usah. Memang itu ujian tapi simpen. Kalau kejelekan itu tidak perlu.